Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita berjumpa lagi dengan Ibu Suci Lukitarini di dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita sampai di bab 5, menerapkan teknologi sederhana. Tetapi sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kalian agar kalian selalu menjaga jarak, ya, mencuci tangan serta memakai masker apabila kalian berada di luar rumah. Ya, silakan kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Baik anak-anakku sekalian, silakan kalian siapkan buku paketnya, buku tulisnya dan alat-alat tulis, dan pastikan HP kalian dalam keadaan full charging. Kita mulai ya nak ya pembelajaran hari ini. Setiap manusia dalam kehidupan itu mendorongnya berpikir untuk mencari cara pemecahannya ya. Setiap manusia itu punya masalah. Nah, pemecahan masalah itu bisa dibantu dengan teknologi ya. Nah, sebagai contoh, dulu manusia mengambil air di dalam sumur ya, memakai apa? Memakai timba ya nak ya. Tetapi kemudian sudah ada beberapa teknologi yang dapat meringankan beban manusia, yaitu teknologi-teknologi sederhana. Di kelas 4 kalian juga sudah belajar tentang teknologi sederhana ini ya. Nah, mari kita lihat apa saja teknologi sederhana. Ada katrol ya. Kemudian ini ada sepeda yang roda pegas ya. Terus kemudian juga ada yang timba ya, timba air ya nak ya. Itu semua itu semua adalah cara manusia untuk menemukan cara yang lebih mudah dan praktis, yaitu penggunaan katrol ya. Kemudian ada beberapa masalah penting juga di dalam kehidupan manusia. Contohnya adalah permasalahan lingkungan, yaitu sampah. Sampah ini adalah masalah yang sering sekali timbul di setiap negara. Ya, manusialah yang menyebabkan adanya sampah, karena setiap kegiatan manusia pasti menghasilkan sampah. Nah, jenis-jenis sampah itu ada sampah organik atau sampah basah dan zat anorganik atau sampah kering. Nah, sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti daun-daun, sampah daun, dan sampah dapur dan sebagainya. Nah, sampah jenis ini dapat membusuk atau hancur secara alami. Tetapi sebaliknya, sampah kering seperti kertas, plastik, kaleng tidak dapat hancur secara alami. Kalaupun hancur, sampah jenis ini memerlukan waktu yang sangat lama. Ya nak ya. Baik, sekarang kita lihat proses perjalanan sampah. Sampah itu berasal dari rumah tangga ya, kemudian dibuang ke tempat sampah. Kalau bisa kita pisahkan ya. Terus kemudian ada tempat pembuangan sampah, biasanya di dalam komplek atau di dalam perumahan atau di desa ya. Itu tempat pembuangan sampah yang untuk mengepul saja supaya tukang sampah mudah diambil. Kemudian sampah dibawa oleh truk-truk sampah dan dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Nah, yang menjadi permasalahan adalah semakin banyak sampah dibuang, semakin banyak sampah yang menumpuk di tempat pembuangan sampah. Ini akan menyebabkan beberapa masalah ya. Penimbunan sampah itu intinya sampah itu hanya menumpuk saja di tempat pembuangan sampah. Ini bisa terjadi ledakan yang besar seperti pada waktu itu di daerah Bandung, tempat pembuangan sampah akhir yang di Bandung. Karena sampah ini mengandung gas, maka dia akan bisa meledak. Nah, jangan sampai hal ini terjadi karena tumpukan sampah itu semakin hari semakin banyak, semakin banyak. Nah, kita dapat mengolah sampah agar tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan. Beberapa di antaranya adalah dengan cara sehat, yaitu penimbunan sampah atau landfill, kemudian penimbunan limbah padat secara sehat atau sanitasi landfill, dan pembakaran insenerator. Nah, apakah yang dimaksud dengan hal tersebut? Yaitu penimbunan sampah atau landfill itu adalah penanganan sampah dengan cara menaruh sampah di tanah galian bercekung. Ini bisa kita lakukan
di sekitar rumah kita apabila kita mempunyai lahan. Tetapi pisahkan dulu sampah organik dan anorganik. Nah, tujuannya adalah dia mempercepat penguraian, kemudian mencegah timbulnya bau dan tidak diganggu binatang pengerat, serta tidak terkena hujan. Tetapi sampah tersebut juga ada efeknya. Efeknya adalah terjadinya pencemaran tanah akibat cairan busuk atau lindi dan berkumpulnya gas-gas beracun. Terus yang kedua itu adalah penimbunan limbah padat secara sehat atau sanitary landfill. Yaitu kita dapat melakukan berbagai cara. Dengan cara penimbunan limbah padat dilakukan secara bertahap atau per sel atau harian. Kemudian pemadatan dan penutupan penggunaan tanah liat atau bahan kedap air. Yang berikutnya adalah pada bagian dasar dipasang bahan atau lapisan kedap air. Dipasang pipa pengumpul cairan lindi yang kemudian disalurkan ke tempat pengolahan cairan lindi. Kemudian dipasang pipa tegak atau fan pada setiap jarak tertentu untuk menampung gas yang ditimbulkan. Ya, itu adalah langkah yang kedua untuk penanganan sampah, yaitu penimbunan limbah padat secara sehat atau sanitary landfill. Yang berikutnya adalah bisa dilakukan dengan cara pembakaran atau insenerator, yaitu sampah dibakar pada suhu tertentu agar musnah. Nah, pembakarannya harus bertahap ya. Mengapa? Karena ada banyak begitu jenis sampah. Jadi, ada juga sampah yang jenis bau sampah. Nah, agar aman, perlu menggunakan teknologi tinggi. Nah, meski biaya itu pasti juga mahal. Yang hal lain yang perlu diperhatikan adalah efek akibat pembakaran sampah. Ada dua efek, yaitu timbulnya panas dan timbulnya asap yang berbahaya bila pembakaran tidak sempurna. Nah, kemudian pada sampah anorganik ada 4 cara, yaitu yang kita kenal dengan 4R, yaitu reduce, recycle, reuse, dan replace. Apa itu reduce? Reduce itu mengurangi sampah. Kita dapat mengurangi penggunaan sampah-sampah yang bersifat tidak bisa diurai, seperti meminimalkan penggunaan plastik karena plastik itu susah dihancurkan oleh tanah. Kemudian recycle, mendaur ulang, ya kita bisa memanfaatkan sampah-sampah anorganik. Kemudian reuse, kita bisa memanfaatkan barang-barang tersebut menjadi bahan yang bermanfaat. Contoh kertas untuk hiasan, kemarin di dalam bahasa Inggris juga kita sudah membahas ya. Kemudian replace, mengganti bahan-bahan yang barang-barang yang tahan lama, contoh kaca dapat diganti dengan plastik. Nah, hindari menggunakan barang yang mudah pecah. Demikian ya nak ya pembelajaran kita hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.